This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now. You are listening to the new afternoon show with me, Dila from Tangerang. Kamu lagi dengerin the new afternoon show bareng aku, Dila, a part of Millennials Radio Podcast, yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Reso, Noise, Roof, dan RCTI Plus. Serta di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin dengan klik link di bio Instagram @millennialsradio. Dan akan ada video podcastnya yang akan diupload di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. Jadi jangan lupa di like, comment, share, dan jangan lupa di follow podcastnya dan di subscribe ya channelnya. Hai, good afternoon millennials and welcome to the new afternoon show with me, Dila, masih sama Dila ya, yang siarannya bisa kamu dengerin di berbagai platform podcast ternama dan juga di playlist 24 jam Millennials Radio. Plus nanti akan ada video podcastnya di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. So, jangan sampai ketinggalan nih millennials. Halo millennials, gimana nih kabarnya ya? Setelah seminggu kita bertemu lagi nih hari Rabu ya kan, jam 4 sore menjelang jam-jam nanggung ini. Gimana nih buat lo nih yang sekiranya lagi di jalan, perjalanan pulang kerja ya kan, perjalanan pulang kuliah atau pulang sekolah dan kegiatan lainnya gitu kan. Semoga di perjalanan lo dikasih kelancaran dalam perjalanan menuju ke rumahnya ya. Semoga diberi keselamatan. Pokoknya santai-santai lah ya kita ya. Sabar-sabar aja, kalau emang macet ya udah nikmatin aja. Toh kan gue kasih playlist juga nih seru. Oke deh, ini gue kasih playlist dulu buat temenin perjalanan lo pulang sampai ke rumah ya. Gue kasih playlist dari Meghan Trainor, Made You Look. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Anchor, Spotify, Radio Public, dan MyTuner. Cie yang lagi dengerin aku, welcome to the new afternoon show. Masih sama Dila di The New Afternoon Show on Millennials Radio. Wah, gimana nih abis gue kasih playlist pertama di The New Afternoon Show nih. Lumayan kan nemenin perjalanan lo kan. Lo coba deh percaya, pasti lo udah agak mendingan kan macet-macetan tapi ditemenin sama gue gitu kan. Asik. Tapi jujur gue sih minggu ini masih hektik sama UAS sih, jadi kayak jujur pikiran gue kebagi-bagi sih, karena ya lagi UAS iya, terus gue juga organisasi kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa sih ya, hitung-hitung ini gue ambil hikmahnya aja ya. Gue selain dapat ilmu gue di kuliah gitu, gue juga dapat ilmu organisasi gitu buat buat self development lah ya istilahnya. Jadi ya gue ambil hikmahnya aja sih, soalnya menurut gue tuh apalagi sekarang gue kan menginjak semester 5 ya, dan itu menurut gue ini semester yang gue nggak tahu ini terberat atau gimana karena masih ada semester selanjutnya gitu kan. Tapi di semester 5 ini banyak banget loh lika-likunya loh. Gue mulai dari nangis-nangis iya, terus juga sedih, susah, seneng gitu gue laluin di semester ini gitu kan. Apalagi semester 5 ini udah mulai
offline gitu gue kan, jadinya pressure-nya ada gitu. Jadi kayak transisi gue dari kuliah online ke offline ini agak mungkin shock kali ya. Tapi semua itu gue lalui dengan nangis. Nggak sering-sering nangis sih, cuman ya gue lalui aja, gue hadapin aja. Ya apapun itu gue tetap berusaha untuk berusaha semaksimal mungkin sih. Ya semoga nanti hasilnya bisa yang terbaik aja gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngomongin tentang lika-liku perjalanan hidup ya kali ya. Tapi setelah playlist yang satu ini nih, ada dari Tulus dengan Hati-Hati di Jalan. Aku, Adila Afiani, lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show. Masih di The New Afternoon Show with Dila, yang siarannya bisa kalian dengerin di berbagai platform podcast ternama, dan juga di playlist 24 jam Millennials Radio. Plus, nanti akan ada video podcastnya di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. So, jangan sampai ketinggalan nih Millennials. Oke, tadi gue kan sempet cerita nih tentang lika-liku kehidupan gue. Lika-liku gue di semester 5 sih ya. Karena kebetulan gue juga masih kuliah gitu kan. Jadi, ya seperti gitulah kisah gue ya. Jadi gue lebih ke hadapi semua ini tapi sambil nangis. Tapi maksudnya nggak nangis yang berkepanjangan, nangis boleh. Tapi nggak yang berlarut-larut. Kayak nangis gue tuh cuma buat meluapkan emosi doang gitu. Nah, gue tuh penasarannya gini sama lo millennials. Lo ada yang kayak gue nggak sih? Cara meluapkan kesambatan lo tuh dengan cara apa sih? Misal gini, kalau gue kan, gue tuh kalau udah sampai di titik nangis berarti tuh gue udah yang capek, terus gue juga kalau gue sih gue kayak ngerasa sendiri gitu ya, gue kayak ngerasa nggak punya siapa-siapa gitu. Makanya gue tuh meluapkannya dengan nangis ya, walaupun akhirnya gue cerita sih ke temen gue yang bisa gue percaya gitu, yang buat listener ya gitu. Jadi gue meluapkan ke amarah gue dan pokoknya kesambatan gue lah ya, gue dengan nangis gitu. Karena nggak baik juga sih milenials kalau dipendem-pendem, kasihan lo nya juga gitu loh. Jadi gue makanya pengen nanya nih, lo tuh mayoritas gimana sih cara meluapkan emosi lo? Apakah nangis, atau lo dengan makan, atau dengan lo langsung cerita gitu, even cerita ke teman atau ke orang tua atau orang-orang yang lo percaya gitu? Boleh lah, kasih tahu gue lah, cerita-cerita sini sama gue. Boleh nih, lo bisa langsung DM aja ke Instagramnya Millennials Radio, atau boleh juga nih WhatsApp ke nomor 087743136010. Gue tunggu nih cerita-cerita lo. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Cie yang lagi dengerin aku, welcome to the new afternoon show. Masih ditemenin sama Dila di The New Afternoon Show. Wah, ini udah ada WhatsApp dan DM yang masuk nih millennials tentang gimana tadi kan caranya lo tuh meluapkan emosi ketika lo tuh lagi sedih atau lagi capek gitu. Salah satu ini gue bacain ya. Salah satunya ada dari mana nih? Dari Zahwa.
Kata Jawa sih, kalau gue meluapkan emosi gue itu dengan, atau mungkin ini meluapkan amarah gue dengan gue bertemu dengan teman-teman gitu. Karena dengan bertemu dengan teman itu membuat mood gue jadi kembali normal dan gue jadi nggak merasa sedih lagi. Oke. Kalau kata Jawa begitu, dia tuh berarti tipenya meluapkan kesambatannya tuh dengan hangout bareng temen gitu. Gue juga kadang-kadang gitu sih. Cuman kalau yang lagi capek banget tuh kayak susah gitu. Mungkin si Jawa ini extrovert kali ya. Dia recharge energinya dengan ketemu teman-temannya gitu. Dia ajak main lah itu supaya dia energinya terisi lagi. Oke, keren banget si Jawa ini. Berikutnya ada dari ini dari DM ya. Ada dari @Tristano. Wow, ada dari Tristan nih. Wah, ini menarik sih. Sama nih kayak gue nih. Kata si Tristan, kalau gue meluapkan kesambatan gue dengan nangis sih. Karena dengan nangis tuh kita jadi merasa lega gitu. Kayak beban tuh berasa agak lega dikit lah, karena kita udah mengeluarkan isi hati kita, isi amarah kita dengan nangis gitu. Oke, sama ini kayak gue sih. Betul gue setuju sama lo, Tan. Karena ya dengan nangis kita merasa lega, walaupun gak lega at all gitu ya. Seenggaknya lumayan gitu, jadinya pikiran lo kan jadi kembali normal. Tapi tergantung orang-orang, pasti kan orang-orang juga punya cara sendiri kan buat meluapkan isi hati atau isi amarahnya gitu. Oke deh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih millennials ya. Tapi gue kasih playlist dulu nih, asik nih playlistnya nih. Ada dari The Changcuters with Hijrah ke London. Check this out. Cie yang lagi dengerin aku. Welcome to the new afternoon show. Balik lagi di The New Afternoon Show with Dila, yang siarannya bisa kamu dengerin di berbagai platform podcast ternama. Dan juga di playlist 24 jamnya Millennials Radio. Plus, nanti akan ada video podcastnya di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. So, buat lo Millennials jangan sampai ketinggalan nih. Soalnya ada The New Afternoon Show nih sama Dila soalnya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, oke? Oke Millennials, tadi udah gue kasih playlist nih yang Asoy Gue Boy, yang asik-asik buat nemenin perjalanan lo nih, yang pulang aktivitas gitu kan. Semoga lo gak suntuk ya gue ngoceh terus di sini, karena gue nih niatnya baik nih, gue mau nemenin Millennials sama perjalanan biar lo tuh gak macet-macet, bikin pusing gitu. Makanya gue temenin gitu kan, jadi tenang aja buat millennials nih. Soalnya emang gue tuh bingung ya, gue juga kan ngekos nih, gue di Jakarta kan, gue kuliahnya emang di Jakarta Selatan, enggak sih, perbatasan Tangerang Jakarta gitu. Gue juga agak bingung gitu sama macetnya jalanan. Itu gue kayak bikin bosen, kesel aja gitu loh. Kenapa gitu? Sekarang jalanan makin nambah macet aja. Udah mah kadang, apalagi sekarang bulan Desember ya, udah bulan berber itu udah bulan-bulan yang musim hujan. Itu tuh pasti abis hujan tuh pasti macet. Gue heran loh, padahal yang udah naik angkutan umum aja pun kena macet ya. Gue salut sih sama orang-orang yang masih sabar gitu sama menghadapi kemacetannya Jakarta gitu kan. Kalau gue mah ya
gue sabar enggak juga, tapi lebih baik gue kayak gue tuh malas pergi-pergi gitu. Kalau habis hujan kan macet, mendingan gue menetap aja di kosan gitu daripada gue harus macet-macetan. Apalagi kan kalau jam segini jam-jamnya pulang kerja kan pasti bakal macet banget tuh. Makanya udahlah, gue tuh lebih baik gue diem aja. Even kan gue ngekos nih, kosan gue ke kampus gue tuh deket, jadi jarang gue kena macet. Tapi pernah deh gue macet di keluar kampus tuh, kayak ada sekolah gitu kan deket kampus gue kan, itu tuh gue masih kena macet. Itu tuh gue bingung, padahal jalanannya tuh bukannya kayak jalan raya gitu tapi macet. Gue kayak kenapa sih harus dilalui dengan macet, padahal jaraknya deket gitu kan. Tapi ya udah, mungkin gak selama kalau di jalan raya gitu kali ya, karena ini kan gue deket jaraknya dari kampus ke kosan. Tapi nggak apa-apa sih, ya udah gue nikmatin aja. Kadang kalau lagi macet-macet gitu ya gue sambil dengerin radio, sambil dengerin podcast, itu termasuk healing sementara gitu di kala kemacetan. Makanya gue jadi tertarik buat enggak sih, gue kayak terinspirasi gitu. Gue kan lagi macet-macet gini biasanya dengerin radio atau dengerin podcast gitu yang bikin gue agak tenang sedikit gitu. Walaupun nggak terlalu, tapi seenggaknya gue bisa reda gitu emosi gue di kala kemacetan. Makanya gue tuh mau ngasih yang terbaik nih buat millennials. Gue tuh ada banyak playlist dan juga nanti bakal ada info-info menarik kali ya yang bakal gue kasih tahu untuk menemani perjalanan aktivitas lo. Dan ini gue bakal kasih playlist yang asik deh, yang jeduk-jeduk. Ini ada dari Like a G6 by Far East Movement, lalu dilanjut dengan Don't Stop the Music by Rihanna, dan California Girls by Katy Perry. Check this out. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin juga via website dan aplikasi online Radio Box, Zenomedia, dan MyTuner. You are listening to the new afternoon show with me, Dila from Tangerang. Balik lagi sama Dila di The New Afternoon Show on Millennials Radio. Millennials, lo tau gak sih sama restoran yang baru buka di Jakarta? Restoran ini tuh sebenarnya asalnya dari Amerika ya kalau nggak salah. Nah dia tuh kayak akhirnya buka di Indo gitu loh. Namanya Karen's Diner. Mungkin sebagian dari lo nih millennials kayak udah nggak asing lagi ya dengernya Karen's Diner, karena ini emang udah viral di mana-mana gitu. Dan tentunya banyak netizen yang beranggapan kalau Karen's Diner ini, pokoknya banyak deh komentar-komentar dari netizen yang kayak dibilang, Karen's Diner ini nggak cocok di Indo, dengan budaya Indo yang kayak gitu nggak cocok. Kalau di Indo malah jadinya cringe lah, terus malah jadi kayak gimmick lah. Pokoknya banyak deh komentar-komentar dari netizen ya kan, namanya juga netizen gitu. Tapi gue tahu juga sih ini kalau lihat dari respon netizen yang menanggapi soal bukanya
restoran ini gitu kan. Gue nggak tahu, soalnya kan ini ada influencer juga yang udah datang ke restoran ini, si Karen's Diner ini. Dia tuh kayak mendapatkan respon ya, emang responnya begitu ya, cuma tuh kayak ada selisipan body shaming gitu loh katanya sih, yang gue baca di Twitter, terus gue juga lihat banyak deh seliweran di TikTok juga kayak gitu kan. Terus gue jujur gue yang kayak nggak tahu sih, karena emang gue belum pernah kesana ya, atau gue nggak tahu apa, atau juga karena mungkin dari Karen's Diner ini kan baru buka ya, jadinya mungkin trainingnya itu masih kurang gitu, terkait kan kalau Karen's Diner itu kan terkenalnya dari pelayanannya yang jutek lah, terus juga pokoknya yang jutek, terus yang nggak melayani customer dengan baik gitu. Itu emang brandingnya dari si Karen's Diner tuh seperti itu gitu. Cuman nggak tahu ya, ini kalau yang gue lihat di TikTok itu pada kayak komen-komennya ya nggak cocok. Terus masa ada yang komen paling 3 bulan doang bukanya, habis itu tutup. Aduh, gue nggak berani komentar apa sih, gue cuma nyimak aja sih itu. Cuman ya mungkin ya itu tadi, karena dia juga baru buka ya, training tentang dia melayani customer tuh mungkin belum diperdalam lagi gitu. Kayak ya namanya juga masih baru ya kan, mungkin lama-kelamaan juga pasti orang pada terbiasa dengan pelayanan di Karen's Diner ini, dan mungkin bisa perlahan bisa menyesuaikan yang kayak di Jakarta, lagi di Amerika kayak gitu sih. Ya udah dah, namanya juga netizen mah benar. Gue sih tim nyimak aja ya si Karen's Diner ini. Semoga nanti bakal dapat respon-respon yang positif ya, walaupun gak positif banget. Seenggaknya udah better lah, gak ada lagi tuh yang sampai ada si pegawainya tuh jangan ada yang body shaming lagi dan sebagainya gitu sih. Oke, ini gue kasih playlist lagi deh biar lu nggak bosen. Ini gue kasih ada dari ini nih, official soundtracknya FIFA World Cup 2010, yaitu ada Waka Waka by Shakira. Aku Adila Afiani lagi nemenin kamu di The New Afternoon Show. Balik lagi di The New Afternoon Show with Dila on Millennials Radio. Tadi by the way gue salah nyebut. Karen's Diner itu ternyata restoran bertema Australia ya, gue salah. Sorry. Jadi gini, gue mau bahas ini deh. Kan dia baru buka ya di Jakarta. Nah, ternyata tuh ada kontroversi yang dikritik netizen nih. Salah satunya nih, ada tak sesuai dengan etika di Indonesia. Yang tadi sempat gue bilang sih, karena Karen's Diner ini nggak cocok buka di Indonesia karena budaya Indonesia yang katanya yang sopan lah, segala macem gitu kan. Katanya sih kenapa nggak sesuai dengan etika di Indonesia,
karena ya itu tadi kan sopan santun itu masih dipegang teguh tuh ya sama orang Indonesia. Jadi kalau kan adanya Carl's Diner Jakarta ini mungkin bertentangan sih sama budaya Indonesia gitu. Terus katanya ada ribut nih dengan salah satu YouTuber, salah satu influencer juga. Katanya kalau kata si YouTuber itu dia mau pesan makanan, terus dia ngomong langsung ke pelayan di sana. Nah, dan pada akhirnya keduanya sama-sama kayak teriak satu sama lain gitu. Terus katanya si YouTuber ini nggak boleh marah-marah di Carl's Diner ini. Gue nggak tahu sih itu sekedar buat konten aja atau emang mereka tuh ribut beneran jadinya. Kalau gue lihat di TikTok katanya ada yang bilang ribut beneran, terus ada yang bilang paling konten doang atau gimmick doang lah, kayak gitu sih. Gue nggak tahu ya. Terus berikutnya nih ada katanya disebut gagal mengadaptasi Carl's Diner. Jadi Carl's Diner Indonesia ini dibandingkan langsung dengan Carl's Diner yang telah beroperasi di luar negeri. Karena mungkin konsep yang kurang matang ini jadi kekurangan di gerai Carl's Diner yang buka di Indonesia. Nah, perbedaan bahasa dan cara pelayanannya pun dari para pegawai yang ada di sana itu juga jadi hal yang paling diperhatikan nih sama netizen. Mulai dari cara marah-marahnya yang dilakukan sama pelayan di Carl's Diner ini dinilai cringe atau terkesan aneh-aneh lah dan terlalu dibuat-buat kayak gitu. Tapi di sisi lain banyak juga netizen yang juga memberikan komentarnya baik gitu di Twitter ataupun di Instagram bahwa Carl's Diner di Indonesia ini lebih seperti membuli atau merundung pelanggannya seperti itu. Padahal prakteknya sendiri si Carl's Diner di luar negeri itu juga cenderung hanya merosting aja atau sekadar mengejek pelanggan aja, nggak sampai yang membuli gitu sih katanya. Terus dibandingkan dengan penjual lain, nah nggak hanya di Carl's Diner aja nih, pelayanan yang jutek dan galak juga banyak dilakukan oleh beberapa penjual makanan termasuk kaki lima. Oh iya nih, kayak gue sempat tahu deh sama kayak dibandingin gitu sama pedagang kaki lima nih. Kan ada tukang somai sama tukang nasi goreng tuh yang ikut viral oleh netizen setelah Carl's Diner viral. Nah, si penjual somai yang sehari-harinya berdagang di Tambun, Bekasi ini seringkali melontarkan percakapan kocak dengan pelanggannya. Antara si penjual somai dan pelanggan ini juga sering ngejek satu sama lain, tapi masih dalam batas bahasa yang sopan dan wajar. Gue nggak paham sih, mungkin emang lagi pembawaan aja kayak gitu kali ya. Terus juga ada penjual nasi goreng di Jogja yang viral karena pelayanannya juga galak. Tetapi walaupun penjual tersebut galak, banyak juga nih netizen yang baik, netizen Twitter baik di Twitter yang tinggal di Jogja ini maupun mahasiswa yang merantau di sana mengaku menjadi langganan penjual tukang nasi goreng galak tersebut tuh karena masakannya enak. Jadi jangan menganggap remeh lah ya. Walaupun pelayanannya galak tapi kan masakannya tetap enak gitu. Nggak apa-apa bagus. Tapi ya nggak bisa gue benerin juga sih. Gue malah kalau kayak gitu gue takut kalau beli sama tukang nasi goreng yang galak gitu. Terus ada kontroversi yang terakhir yaitu melakukan body shaming dan merusak makanan. Nah, ini tuh juga sempat jadi perbincangan ya. Yaitu ada nih melalui beberapa unggahan video netizen yang sudah mengunjungi Carl's Diner Indonesia. Katanya restoran ini tuh disebut menyalahi aturan. Nah, hal ini karena banyak terdengar kata-kata yang merujuk pada body shaming atau penghinaan secara fisik pada pelanggannya. Padahal penghinaan fisik ini katanya tuh menjadi salah satu peraturan yang tidak boleh dilontarkan oleh pekerja Carl's Diner kepada pelanggannya.
Beda nih kalau di Carols Diner yang di luar negeri. Nah, para pelayan yang di sana itu kayak bersikap jutek dan cuek tanpa mereka mengejek fisik pelanggan yang datang. Gitu, millennials. Oh, gue juga baru tahu sih. Ternyata walaupun sejutek-juteknya, karena emang dia terkenal pelayanan yang kayak gitu kan, tapi tetap harus ada SOP-nya nggak sih millennials? Tetap harus ada prosedurnya gitu loh. Gue setuju sih sama pemberlakuan ini tuh untuk Carols Diner. Semoga bisa lebih baik lagi deh untuk pemberlakuan SOP ataupun prosedur yang ada di Carols Diner ini gitu. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin di website kita di bit.ly/millennialsradio bit.ly/millennialsradio. Cie yang lagi dengerin aku. Welcome to the new afternoon show. Yo, masih sama Dila di The New Afternoon Show, tentunya on Millennials Radio yang siarannya bisa kalian dengerin di berbagai platform podcast ternama. Oke, Millennials, sudah berapa jam ya gue dari tadi ngomong? Tapi gak apa-apa sih, gue amat enjoy untuk nemenin Millennials yang sedang, ya sebenarnya gue untuk menghibur millennials juga yang lagi sedih, yang lagi hektik gitu sama kerjaan atau lagi pusing sama aktivitas lo gitulah, pokoknya lagi hektik. Gue tetap akan berusaha untuk memberikan yang terbaik buat millennials, tentunya di The New Afternoon Show ini. Kan gue banyak ada playlist yang mantep-mantep nih, gue bakal kasih ke lo deh. Kita hari ini aja ya, kita jedak-jeduk ini aja ya, jedak-jeduk EDM, jedak-jeduk yang the next level gitu, bukan jedak-jeduk yang kayak biasanya gitu, bukan. Oke, ini gue kasih playlist dulu deh. Tentunya ini ada beberapa playlist yang semoga lo bisa suka sama playlist gue. Ini ada Beautiful Girls dari Sean Kingston, terus ada Mr. Saxo Beat, terus ada Whistle dari Florida, ada On the Floor dari Jennifer Lopez, dan juga ada International Love by Pitbull featuring Chris Brown. Check this out. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama seperti Zeno Media, Google Podcast, Amazon Music, Castbox, dan Stitcher. Cie yang lagi dengerin aku. Welcome to the New Afternoon Show. Kamu lagi dengerin Millennials Radio Podcast yang bisa kamu dengerin di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin di website kita di bit.ly/millennialsradio bit.ly/millennialsradio. You are listening to the New Afternoon Show with me, Dila from Tangerang. Balik lagi sama Dila di The New Afternoon Show on Millennials Radio yang siarannya bisa kamu dengerin di berbagai platform podcast ternama.
Dan juga di playlist 24 jam Millennials Radio. Plus, nanti akan ada video podcastnya di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. Oke, masih sama Dila ya tentunya. Di The New Afternoon Show, gue udah kurang lebih berapa lama ya gue nemenin lo ya Millennials ya. Tapi gak apa-apa. Lo kan udah gue kasih nih playlist yang kece-kece, yang semoga tuh lo tuh bisa terhibur gitu dengan playlist gue, dan juga tentang info-info yang udah gue kasih gitu. Nah, mungkin ini gue kasih playlist lagi ya yang mantep gitu, supaya lo juga masih tetap semangat juga ya kan. Ini gue kasih playlist lagi deh, gue kasih 2 playlist. Ada dari Move Like Jagger by Maroon 5, dan juga ada TikTok by Kesha. Jangan lupa, jangan kemana-mana, check this out. Cie yang lagi dengerin aku, welcome to the New Afternoon Show. Oke, masih sama Dila di The New Afternoon Show. Wow, tidak terasa nih Millennials, sepertinya saya akan pamit karena gue akan pulang. Gue pamit ya. Dan semoga kita akan bertemu lagi minggu depan di The New Afternoon Show. Tentunya masih barengan sama Dila on Millennials Radio, yang siarannya tuh udah bisa lu dengerin di berbagai platform podcast ternama. Dan juga di playlist 24 jamnya Millennials Radio. Plus nanti akan ada video podcastnya di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. Oke, jangan sampai ketinggalan nih Millennials. Oke, mungkin segitu aja ya dari gue. Minggu depan kita akan berbincang-bincang lagi nih di The New Afternoon Show ya. Tiap hari Rabu jam 4 sore. Tentunya The New Afternoon Show-nya ditemenin sama Dila. Oke. Dila pamit. See you next week. Bye-bye. Thank you ya udah dengerin Millennials Radio Podcast, a part of Millennials Radio, the first virtual radio in Indonesia, radio anak muda zaman now, yang bisa kamu dengerin di beragam platform podcast ternama, seperti Anchor, Spotify, Reso, Noise, Roof, dan RCTI+. Serta di playlist 24 jam Millennials Radio yang bisa kamu dengerin dengan klik link di bio Instagram @millennialsradio. Dan akan ada video podcastnya yang juga akan diupload di channel YouTube dan videonya Millennials Radio. Jadi jangan lupa di like, comment, share, dan jangan lupa juga nih di follow podcastnya, plus di subscribe juga ya channelnya. You are listening to The New Afternoon Show with me, Dila, from Tangerang. This is your radio, your station. The first virtual radio in Indonesia. This is Millennials Radio, radio anak muda zaman now.